kita lanjutkan ke sini. Ternyata para ilmuwan itu membagi zona lautan berdasarkan seberapa dalam sinar matahari bisa menembusnya itu menjadi 3. Yang pertama adalah euphotic zone, yang kedua dysphotic zone, yang ketiga adalah aphotic zone. Photic ini dari turunan katanya dari kata photon. Photon itu partikel gelombang. Nah, oke. Apa sih euphotic zone itu? Euphotic zone itu adalah dari permukaan zona sampai ke kedalaman kurang lebih 200 meter. Dia juga biasanya disebut sunlight zone. Daerah ini adalah daerah yang matahari itu masih keterima. Di sini daerah yang ya biasanya ikan-ikan yang biasa kita jual, yang bisa kita makan tuh di sini. Pokoknya terumbu karang juga di sini. Di sini masih masih terjadi fotosintesis. Berikutnya antara 200 meter sampai 1000 meter kita akan masuk ke namanya dysphotic zone atau sering disebut juga twilight zone. Pada daerah ini sinar matahari itu berkurang secara drastis, saking gak adanya, masih ada dikit, saking sedikitnya tidak bisa terjadi fotosintesis di sini. Di sini nggak ada fitoplankton lagi nih. Oke, masih ada ikan-ikan, tapi ikan-ikannya ya ikan-ikan khusus. Terus setelah sampai dari 1000 meter, kita masuk ke bawah lagi namanya zona aphotic zone. Aphotic zone itu adalah sering disebut juga zona midnight, bener-bener zona yang dia gelap total, gelap gulita, matahari nggak masuk ke sini sama sekali. Tapi di sini apakah ada masuk makhluk hidup? Masih ada. Ntar kita lihat. Kita lihat nih mukbang di zona aphotic. Saya mau ngasih lihat ini. Kita lihat karena setelah ini akan ada pertanyaan dan teman-teman jawab di grup. Oke, kita lihat. Ini apa sih? Ini direkam Juni 1998 di kedalaman 1675 meter, 1,6 kilo ke bawah. Oke. Ini adalah mayat dari 35 ton gray whale. Dia mati, tenggelam mayatnya, terus dimakan makan bareng-bareng sama hewan-hewan bawah laut. Kita lihat di tempatnya di Santa Cruz Bay. Apaan tuh saya juga nggak tahu. Ada hiunya segala. Hiunya beda. Ini kalau yang ini, sebentar saya ulang. Kalau yang tadi 1600-an meter, ini beda lagi. Oh, ini yang tadi, maaf. Ini paus yang sama, tapi dia berapa bulan setelah meninggal udah mati, tenggelam. Jadi ini tinggal tulang-tulangnya aja. Itu yang tadi tuh, ini kayak belut tapi nggak punya mata dia. Kita percepat ya. Ada kelabang bawah laut. Oke. Pertanyaan saya adalah ke teman-teman semua. Ingat tadi di daerah zona aphotic itu bener-bener matahari nggak lewat. Gelap gulita. Ini kelihatan karena ada sinar matahari dari ROV, Remote Operated Vehicle-nya. Jadi ROV-nya itu ngeliatin nyorot si bangkai pausnya ini. Pertanyaan saya, kalau di bawah itu di daerah zona aphotic itu tidak ada sinar, oke? Jadi bagaimana binatang-binatang yang hidup di sini bernavigasi?
Gimana coba dia bernavigasi itu satu. Yang kedua, bagaimana bisa binatang-binatang ini tanpa cahaya dia bisa nemuin si bangkai paus grey whale-nya tadi itu. Pertanyaan nyambung, dengan indera apa mereka bernavigasi tadi, dengan indera apa mereka ketemu si bangkai grey whale-nya ini. Silahkan saya tunggu jawabannya di grup. Oke. Setelah itu kita lanjut ke sini. Oke. Setelah kita ngeliat mukbang, kita akan berbicara juga. Jadi salah satu tadi setelah berbagian zonasi, kita juga sering melihat bahwa kita nanti akan sering bertemu dengan namanya turbidity. Turbidity itu adalah tingkat kekeruhan. Ini contoh sebelah kiri, kita lihat video sebelah kiri di dalam gelas. Dari gelas yang bening sampai ke gelas yang sedikit keruh. Sedikit keruh sampai keruh. Gelas yang bening dia punya turbidity yang kecil. Gelas yang keruh dia punya turbidity yang tinggi. Jadi turbidity itu bisa dibilang tingkat kekeruhan. Bagaimana sih turbidity itu diukur? Turbidity itu diukur dengan menggunakan yang disebut Secchi disk. Ini bentuk Secchi disk, kita lihat bagaimana sih cara penggunaan Secchi disk. Nah, biasanya untuk daerah coastal, daerah dekat pantai, turbidity-nya tinggi. Kenapa? Karena di daerah itu lebih banyak plankton, banyak alganya. Dia banyak endapan sedimen, dia juga banyak organic matters. Kenapa? Bawaan dari rumah tangga yang di daratannya. Orang buang sampah segala macam, jadi sehingga dia ikutan ke laut. Nah, biasanya warnanya tadi hijau atau coklat. Oke. Kita coba lihat bagaimana penggunaan Secchi disk ya. Oke. Secchi disk itu adalah sebenarnya peralatan yang sangat-sangat sederhana. Dia bentuknya seperti ini aja. Lingkaran terus ada talinya. Oke, kita lihat ya. Kita lihat dulu. Today, we have a quick tip video on how to use a Secchi disk to measure turbidity in your pond. A Secchi disk is a really easy tool. It's a round circle, has black and white triangles on it. It's weighted on the bottom and has a rope attached to it. And what you do is you actually use the Secchi disk to measure the visibility of your pond, especially whenever you have a turbidity issue like this. So let me show you how to do it. All you're going to do is lower the Secchi disk into the water. Once again, it's attached to a rope. And you're going to lower it down into the water until you actually cannot see the disc any longer. And once you can't see it, you just stop, raise it back up until you can see the triangles again. And I've kind of exaggerated a little bit here so you guys can see the triangles well, but that would be your visibility. So we're taking a measurement of the distance between the surface of the water and the Secchi disk. So the second part of this is to just pull the disc to the surface and actually look at that distance and measure it. And I've got my Secchi disk marked to where it's 1 foot at each mark and there are black marks on it. So this is less than a foot visibility. So once again, this has been a quick tip video on how to use a Secchi disk. Oke, jadi paling mudahnya adalah apa sih? Ya, Secchi disk itu cuma tadi kita ceburin dia ke ke perairan yang akan kita ukur turbiditasnya. Kita turunin sampai si Secchi disknya nggak kelihatan. Oke. Terus ya udah, kita angkat lagi Secchi disknya, terus kita ukur jarak antara tadi si Secchi disknya hilang sampai ke permukaan, itu adalah tingkat visibilitas kita. Nanti kita convert ke tingkat turbiditas. Ini biasanya dilakukan kalau normal kita praktikum di lapangan. Cuma kalau sekarang belum ketahuan. Jadi paling cuma saya share, ya udah, cuma gini doang caranya. Semoga nanti aman. Itu aja, kita lanjut ke video berikutnya.